Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Setelah putusan sela dari pengadilan kemarin mengenai diterimanya eksepsi dakwaan dari pihak Dr. Tifa, terjadi perdebatan ya di ruang publik mengenai apa yang akan dilakukan oleh eh, kejaksaan selanjutnya atau persidangan itu sendiri. Jadi kemana arahnya persidangan ini? Yang mana bagi saya ini merupakan sebuah tema perdebatan yang mengherankan. Karena ini adalah negara dengan kepastian hukum yang mana apabila hak bagi seorang atau pihak ya yang bertikai di persidangan itu masih diperdebatkan, berarti di dalam tata cara penegakan hukumnya saja itu tidak pasti. Nah kan aneh ya. Tapi itu memang terjadi ketidakpastian itu. Nah dari pihaknya Mas Abdul Ghafur Sangaji, beliau itu mengatakan bahwa kejaksaan itu harus melakukan gugatan kepada pengadilan tinggi untuk menolak permohonan dari untuk menolak putusan dari pengadilan. Itu kata Mas Abdul Ghafur. Sedangkan dari pihak Rifai kemarin, dan itu adalah pembicaraan semua termul, kejaksaan akan merevisi dakwaan. Nah, ini yang menarik ya. Jadi apakah kejaksaan itu pada akhirnya memiliki hak untuk merevisi tanpa menggugat ke pengadilan tinggi atau harus melalui pengadilan tinggi? Setidaknya itu yang saya tangkap dahulu begitu ya, sebelum kita masuk ke dalam permasalahan ini. Nah, di luar daripada itu ada juga narasi-narasi yang dikeluarkan oleh para termul bahwa hakim di sini bermain. Jadi hakim itu sedang melakukan siasat terhadap persidangan itu sendiri. Yang mana ini bagi saya ya sebuah kedunguan dari para termul, karena mereka itu tidak menginginkan penegakan hukum. Para termul itu, mereka itu menginginkan Jokowi menang. Itu yang mereka inginkan. Nah sedangkan kita ini ingin penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu harus bagus. Nah setelah saya melihat pembicaraan Mas Abdul Ghafur dengan Rifai kemarin, saya masih belum bukan dengan Rifai, dengan Ade Darmawan. Dengan Ade Darmawan saya belum bisa menemukan titik temu ini sebetulnya apa permasalahannya di sini begitu. Jadi kemana seharusnya atau apa hak dari kejaksaan dalam hal ini ya. Nah setelah melihat beberapa komentar, ada yang menyarankan saya untuk melihat videonya Pak Ugro dengan Mas Refli Harun yang mana di situ membahas tentang apa yang bisa dilakukan oleh kejaksaan selanjutnya. Barulah terang ya di sini permasalahannya, dan sekarang kita akan menyaksikan apa yang menjadi titik terangnya, yaitu pembicaraan Mas Abdul Ghafur Sangaji dengan Pak Firmanto. Nah ini ya. Nah Firmanto ini saya sudah mereaksi yang bersangkutan berkali-kali. Ini ada mimik wajah yang agak aneh ya. Beberapa kali dia tampil di muka umum begitu. Katanya sekarang sudah tidak ada layar kaca, yang ada layar LCD. Jadi saya tidak mengatakan layar kaca lah ya. Jadi saat Firmanto ini tampil di hadapan umum itu ada mimik wajah yang aneh. Malah saya mendapatkan komentar katanya Firmanto itu lagi on ya. Ya on apa saya tidak mau menyimpulkan dengan jelas ya. Mungkin sebelumnya minum Panadol ngantuk gitu, atau minum Oskadon, saya nggak tahu. Hanya saja dalam video akan kita saksikan ini Firmanto terlihat segar. Makanya pikirannya terlihat bagus. Nah baik ya, itu pengantarnya. Nah sekarang kita lihat dulu putusan hakim. Apa yang jadi amar putusan hakim, supaya kita bisa melihat nanti siapa sebetulnya yang agak off di dalam pembicaraan apa yang wenang dilakukan oleh kejaksaan ya. Ini adalah putusan hakim bagian terakhir saja, sedikit saja ini. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Baik. Demikian. Nah, sudah selesai ya. Itu. Jadi ini verbatim ya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan. Atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP.
Nah, yang mana pasal 75 ini adalah tidak ada perlawanan. Jadi jaksa menerima bahwa putusan hakim itu memang benar. Di dalam dakwaannya itu dia tidak legal lah begitu ya. Dia batal demi hukum dan langsung merevisi. Nah, dalam hal ini kejaksaan memiliki 1 kali kesempatan revisi. Apabila jaksa ini tidak menerima putusan hakim dalam pengertian bahwa wah saya tidak menerima ini dakwaan batal demi hukum, itu diberikan kesempatan oleh ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atas keputusan hakim. Jadi ada 2 ya, melawan keputusan hakim berlandaskan pasal 206 ayat 4 atau menerima putusan hakim dan konsekuensinya bisa merevisi. Itu 75 ayat 4. Nah, saya kira ini jelas ya putusan hakimnya. Nah, disinilah kita akan mendengar perbincangan mengenai Mas Abdul Ghafur Sangaji dengan siapa Firmanto. Kita saksikan ya. Ya, pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan kuasa hukum Dr. Tifa Abdul Ghafur Sangaji dan kuasa hukum Joko Widodo Firman Pangaribuan. Selamat sore Bapak-bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di program ini sore. Selamat sore Mbak Aya, saya koreksi ya, saya tim kuasa hukumnya Mas Roy. Oh baik, kuasa hukumnya Mas Roy. Tapi terima kasih sudah hadir di sini karena kita akan membahas terkait dengan eksepsi Dr. Tifa yang dikabulkan oleh hakim siang tadi. Ini menarik karena dikatakan setelah dikabulkan masih akan ada perjuangan yang dilakukan. Prakteknya seperti apa Bang Sangaji? Nah, ya jadi perlu dipahami bahwa tadi jelas dalam pertimbangan hakim bahwa dikatakan surat dakwaan obskur karena terdakwa termasuk juga Mas Roy itu diadili dengan 2 undang-undang KUHP atau 2 rezim KUHP, yaitu KUHP yang lama dan KUHP yang baru ya. Jadi pasal 310 pasal 311 itu kemudian diulangi juga dengan pasal 433 dan 434. Nah, ini yang oleh majelis hakim disebut dakwaannya tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas. Sehingga atas dasar dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap yang didalilkan dalam nota perlawanan tim kuasa hukum Bu Tifa, itu kemudian hakim mengambil putusan untuk membatalkan surat dakwaan. Itu pertimbangan ya, itu pertimbangan. Kemudian di dalam amarnya adalah, dalam amarnya hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mengambil berkas perkara atau mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum, kemudian pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak bisa dilanjutkan kembali dan hakim memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menempuh ketentuan pasal 206 ayat 4 KUHP yang baru, yaitu terhadap putusan hakim yang membatalkan surat dakwaan, maka jaksa penuntut umum diberikan hak untuk melakukan perlawanan melalui apa? Melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sehingga kalau nantinya perlawanan itu diterima, maka kemudian jaksa diberikan 1 kesempatan untuk memperbaiki surat dakwaan. Tetapi kalau perlawanan yang juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI, berarti jaksa kehilangan hak untuk memperbaiki surat dakwaan. Apa ya kalau setelah eksepsi ini dikabulkan maka tidak ada pemeriksaan saksi, ahli dan lain-lainnya? Iya, betul. Tidak ada pemeriksaan terhadap pokok perkara, Mbak. Ya. Oke. Saya ke Prof. Firman. Prof, baik, ini kan sebentar ya sebelum ke Prof. Firman supaya kita punya kesimpulan dulu dari pernyataannya Mas Abdul Ghafur. Jadi Mas Abdul Ghafur itu mengatakan bahwa mau tidak mau ya jaksa ini apabila ingin merevisi kembali dakwaannya harus melalui Pengadilan Tinggi. Jadi 206. Nah, itu penekanannya Mas Abdul Ghafur Sangaji. Yang ini saya kira ya sampai saat ini sudah agak jelas bagi saya begitu. Yang saya kira ini tidak sesuai dengan ketentuan hakim. Jadi hakim itu menyatakan boleh memakai hak 206 yaitu untuk melawan putusan melalui Pengadilan Tinggi atau menerima itu dan memiliki 1 kesempatan untuk merevisi. Nah, itu kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh hakim ya, karena hakim mengatakan silahkan untuk menggunakan hak di dalam ketentuan 206 ayat 4 atau untuk menempuh 75 ya 75 ayat 4 tadi ya kalau tidak salah. Sebentar supaya saya tidak salah nih. Nah, 75 ayat 4 betul, 75 ayat 4.
Jadi ada opsi. Nah, opsinya itu ada di kejaksaan. Apakah dia mau melawan lewat pengadilan tinggi atau langsung menerima, langsung merevisi. Nah, saya kira di sini yang sedikit off Mas Abdul Ghafur Sangaji ya. Tapi sebentar, kita belum sampai kepada kesimpulannya ini. Kita lanjutkan dulu. Katakan bahwa majelis hakim menilai bahwa surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum ini tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Tanggapan Anda terkait hal ini? Prof. Firman, kami belum bisa mendengar suara Anda, mungkin masih termute. Oh, agak seger Firmanto di sini. Sore. Jadi tentu apa yang disampaikan tadi dari putusan selah tadi adalah bahwa ada ketidakcermatan ya antara lain. Sehingga memang saat ini kan memang sedang sistem peralihan ya dari pidana lama ke pidana nasional seperti itu. Memang akhirnya kita melihat ada kesan penggunaan pasal ini di KUHP lama dan KUHP baru, sehingga tentu membingungkan. Namun demikian, solusinya adalah dikembalikan dan kemudian dilakukan perbaikan terhadap dakwaan dan kemudian dibalikan kembali untuk didakwakan seperti itu. Kami melihat seperti itu dan kami melihatnya menjadi lebih bagus karena tentu hakim memeriksa apa yang dilakukan perlawanan oleh pihak Bu Tifa dan diperiksa kembali oleh hakim dan hakim menyampaikan bahwa perlu dilakukan kepastian nih mau pakai KUHP lama apa KUHP baru. Namun demikian mengenai hal itu kan tentu kami serahkan kepada jaksa penuntut umum karena perkara ini sudah dilimpahkan ke JPU dan sudah diterima dengan baik. Kemudian sudah dilimpahkan ke pengadilan, tinggal nanti perbaikan yang dilakukan oleh pihak JPU itu tentu akan dilimpahkan kembali kepada pengadilan untuk dilakukan dakwaan kepada pihak terdakwa. Demikian sementara. Kalau dari tim Anda, Bang Sangaji, seperti apa tanggapannya terkait dengan revisi mungkin yang akan dilakukan oleh JPU? Ya begini, jadi tadi hakim tidak memerintahkan jaksa dalam amarnya ya, termasuk juga dalam pertimbangannya itu jaksa untuk melakukan perbaikan ya. Kita tentu harus berdasarkan putusan, karena putusan itulah yang kemudian mengikat semua pihak. Dan di dalam praktek hukum, ya, termasuk juga diatur dalam KUHP, terhadap putusan pengadilan ini putusan loh, ya, ini namanya putusan selah. Putusan selah itu artinya putusan sebelum pokok perkara. Jadi ini jangan dianggap ini hanya sekedar sesuatu yang dibacakan dan tidak punya kekuatan hukum. Ini putusan pengadilan, dan ketika putusan pengadilan itu tidak diterima oleh jaksa penuntut umum, maka tadi hakim di dalam persidangan yang saya juga tahu tadi saya melihat Bang Firmanto juga ada di persidangan bersama saya juga sama Mas Roy, ya, hakim jelas-jelas memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menempuh apa? Bukan memperbaiki surat dakwaan. Ya, hakim tidak pernah memerintahkan jaksa untuk memperbaiki surat dakwaan. Baca lengkap dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di dalam pertimbangannya juga tidak dipertimbangkan. Jadi pasal 75 ayat 4 KUHP yang baru itu justru tidak dijadikan sebagai rujukan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam memeriksa nota perlawanan dari Bu Tifa, tetapi hakim langsung menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4, yaitu apa? Terhadap putusan selah yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum, maka jaksa diberikan satu upaya hukum, yaitu berupa perlawanan. Makanya tadi hakim tidak memerintahkan untuk memperbaiki surat dakwaan, hakim langsung memerintahkan jaksa silakan tempuh upaya perlawanan, sehingga nanti ketika perlawanan jaksa kemudian dikabulkan oleh pengadilan tinggi, baru kemudian jaksa boleh memperbaiki surat dakwaannya. Jangan dikacaukan gitu loh. Berarti putusan hakim gitu. Ya, Prof Firman, berarti ada Sebentar ya. Nah, ini baru kelihatan bahwa dari pihaknya Firmanto ya, karena ada peralihan KUHP lama terhadap KUHP baru, maka ada kesan membingungkan di dalam dakwaan itu. Pada akhirnya ini kata kuncinya ya, yang mana sedari awal ini kita gaungkan bahwa yang on di sini siapa? Kepolisian. Karena kepolisian sudah mencampur adukan antara KUHP lama dengan KUHP baru, tentu saja saat ditaikan kepada kejaksaan itu menjadi KUHP lama dan KUHP baru. Saat dimasukkan ke persidangan kemudian dilakukan eksepsi, hakim juga melihat di situ ada permasalahan pencampuran antara KUHP lama dan KUHP baru. Baik, tadi sudah kita dengarkan dengan sangat jelas hakim itu memberikan opsi kepada kejaksaan. Nah, saya kira ini yang tidak
yang luput dari Mas Abdul Ghafur ya, bahwa hakim itu tidak memerintahkan untuk menempuh 206 tetapi mempersilahkan. Jadi silahkan untuk menempuh 206 atau ada bahasanya tadi sudah kita dengar semua, atau 75 itu ayat 4. Nah, sampai sini clear permasalahannya berarti ya. Ya mau tidak mau masa ngaji agak off nih. Hanya saja ya permasalahannya sekarang begini. Apabila ini pada akhirnya nanti direvisi oleh kejaksaan, apakah kejaksaan ini akan bisa merevisi tanpa mengembalikan itu kepada penyidik? Karena kesalahan ini sedari awal sudah ada dari penyidik. Jadi permasalahannya bukan seperti ini yang terjadi sekarang itu. Penyidik melimpahkan kasus kepada kejaksaan, kemudian kesalahan dakwaan itu murni hanya ada dalam kejaksaan. Jika seperti itu keadaannya, maka revisi yang dilakukan oleh kejaksaan itu akan diterima. Begitu, karena pada akhirnya ini hanyalah revisi atas kesalahan kejaksaan. Tetapi apabila ini adalah revisi yang mana sedari awal penyidikannya sudah bermasalah, ini akan menarik dan ini akan menentukan kita bagaimana melihat keadilan hakim. Apakah hakim pada akhirnya akan menolak hasil revisi kejaksaan atau malah hakim akan melanjutkan kepada pokok perkara kemudian itu tidak dilihat sama sekali. Nah, ini akan menarik. Ya, dan itu yang di sini tidak dilihat oleh Firmanto. Jadi kalau Firmanto itu di sini melihat begini, ini ada permasalahan antara pencampuran antara KUHP lama dengan KUHP baru, ya sudah, kejaksaan tinggal merevisi itu, selesai. Nah, padahal permasalahannya tidak sesimpel itu, karena pencampuran KUHP lama dan KUHP baru itu sudah ada dari penyidikan, sedangkan kejaksaan kan tidak bisa mendakwakan apa yang tidak dilimpahkan oleh penyidik. Itu yang harus dilihat. Nah, kemudian pada akhirnya apakah nanti sebagian dakwaan itu yang akan didakwakan dan sebagiannya lagi tidak. Nah, ini akan menarik juga kita perhatikan di dalam beberapa persidangan ke depan yang dilakukan oleh kejaksaan. Nah, baik ya itu. Jadi sudah clear bagi saat ini untuk saya begitu ya, dalam hal ini Mas Abdul Ghafur Sangaji yang agak off. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, wong kita akan, ini kan permasalahan atau perdebatan mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya di persidangan. Bisa jadi juga saya salah. Kita lihat saja nanti di persidangan akan seperti apa. Tuh ya, udah kayak termul kan argumennya itu kalau begitu. Kita lanjutkan. Depannya lagi, Prof. Ya itu kan tentu kan, jika ini kita harus cermat kalau berbicara sama teman-teman lawyer ini, harus cermat, harus hati-hati. Jika memang melakukan perlawanan, artinya kalau jaksa masih tetap pada prinsipnya bahwa dia tidak mau merubah, maka dikasih opsi silahkan gunakan ya mekanisme seperti itu. Tetapi kan tadi pasal 75 juga kalau Bang Saji sampaikan mengenai pasal 75 juga disebutkan di bawahnya ayat 3 atau ayat 4 gitu ya. Jika memang demikian maka dilakukan perbaikan satu kali pun, jika perbaikan dilakukan kembali dan masih dilakukan perlawanan terhadap dakwaan yang diberikan, maka akan diperiksa, masuk ke dalam tahap pemeriksaan walaupun ada perlawanan. Ini Bang Sangaji kalau membaca pasal tolong sekaligus secara cermat juga supaya pemirsa tidak kagok gitu ya. Jadi saya sampaikan ayat yang disampaikan itu dipersilakan untuk melawan kita. Maksudnya jaksa itu silakan kalau mau Anda tidak terima apa putusan kami, ya itu pasal yang disampaikan sama Bang Sanjay benar. Tetapi apakah jaksa mengambil itu, apakah jaksa memperbaiki, ya kita serahkan kepada jaksa. Nah, ketika kita melihat jaksa nanti memperbaiki, tentu pun kalau dilakukan lagi perlawanan misalnya oleh Bu Tifa lagi dan ternyata jaksa masih tetap seperti itu, ya maka akan dilakukan pemeriksaan dan nanti akan diputus di akhir. Jadi itu ya Mbak ya, supaya jangan kagok nih. Nah, kebetulan ini kan Bang Ghafur ini kan adalah pengacaranya Pak Roy. Nah, begitu juga dengan Pak Roy. Kan tadi kan ternyata hakim pada proses peralihan ini mengatakan mau yang mana yang dipakai nih. Ini jadi kabur nih. Walaupun saya melihat sebenarnya dalam jawaban jaksa disampaikan, mereka menyampaikan ini dalam rangka lex favoreo. Memilih mana yang lebih menguntungkan sebenarnya pada terdakwa, di mana akhirnya dilakukan KUHP lama dan KUHP baru. Ternyata itu dilihat sama terdakwa tidak cermat dan dinilai sama hakim juga ya jadi kabur seperti itu. Nah, mengenai apa nanti yang disampaikan, karena memang kan 310, 311, 433, 434 pasal KUHP-nya kan, KUHP lama, KUHP baru. Yeah. Nampaknya jaksa menginginkan memberikan yang ringan, kayak dia campur dengan 434 yang mana
3 tahun kalau saya tidak salah ya, di 311 kalau nggak salah tuh 4 tahun. Nah, tetapi itu jadi tidak cermat. Jadi kalau kita mencoba mencermati ini, maka jaksa pun bisa melakukan perbaikan terhadap dakwaannya Mas Roy. Nanti setelah memang sesuai dengan ini, karena saya melihatnya adalah positifnya. Hakim menilai ini kurang cermat supaya dilebih sempurnakan. Sehingga jaksa menggunakan hal ini berdasarkan pasal 5 sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Sangaji, akan dilakukan penyesuaian yang menyempurnakan. Dengan demikian ntar dilimpah lagi dan kemudian akan didakwakan lagi. Demikian, Ayah sebentar. Oke, baik. Iya, Baik. Mbak Aya, saya tanggapi aja langsung ya. Iya. Silakan. Ya, oke. Yang pertama, kami tim kuasa hukumnya Mas Roy itu juga membaca KUHP dengan sangat cermat. Iya. Yang tadi disampaikan oleh abangku Bang Firmanto, bahwa ketika nanti perlawanan dikabulkan oleh pengadilan tinggi, kemudian hakim memerintahkan untuk melakukan perbaikan dan kemudian tetap ada perlawanan, maka berdasarkan KUHP yang baru, perlawanan itu akan dipertimbangkan dengan pokok perkara. Kami tahu itu, Bang. Ya, kami tahu. Saya paham betul ciri khas KUHP yang baru ini. Yeah. Tetapi perintah hakim kan jelas bahwa jaksa harus melakukan dulu perlawanan terhadap putusannya. Karena gini, ini putusan pengadilan, harus dilawan dulu dengan putusan pengadilan yang lebih tinggi. Jadi jaksa itu tidak bisa ujuk-ujuk menggunakan pasal 75 ayat 4. Sementara yang diputuskan oleh hakim dalam amar putusannya, itu sama sekali tidak memerintahkan jaksa untuk melakukan perbaikan. Tempuh dulu perlawanan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, baru kemudian ketika perlawanan daripada jaksa penuntut umum diterima oleh pengadilan tinggi, maka kemudian disitulah jaksa baru memperbaiki surat dakwaan. Jadi stagingnya jangan dipotong gitu loh. Ya, ini hukum acara soalnya. Dan kita terikat pada putusan pengadilan. Sepanjang hakim tidak memerintahkan itu, maka siapapun pihaknya, baik terdakwa, baik juga jaksa penuntut umum, tidak boleh mengambil sesuatu langkah hukum yang tidak diperintahkan oleh hakim. Apalagi hakim jelas-jelas setelah membacakan amar putusan, itu meminta kepada jaksa penuntut umum untuk mengaktifkan ketentuan pasal 206 ayat 4. Itu putusan hakim. Jangan kita anggap bahwa itu tidak berlaku dan tiba-tiba jaksa langsung mau melakukan perbaikan. Ada staging, ada step yang diatur dalam KUHP, dan itu sudah dimention oleh hakim di dalam pertimbangan hukumnya atau ratio desidendi, dan ada dalam amar putusannya. Dan ketika amar putusan itu sudah dibacakan tadi, hakim meminta kepada jaksa untuk menempuh perlawanan. Saya kira itu tepat. Itu tepat. Karena terhadap putusan pengadilan hanya bisa dilakukan upaya hukum. Baik, terakhir Bang Sangaji. Sebentar ya. Jadi intinya kan di sini di dalam memahami perintah hakim. Sedangkan tadi kita sudah melihat ya dengan seksama. Perintah hakimnya seperti ini nih. Perintah hakimnya itu perlawanan dari terdakwa kepada penuntut umum bisa menggunakan. Jadi bukan perintah ya, kepada ini adalah menjelaskan apa yang bisa dilakukan oleh kejaksaan. Begini bahasanya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Ya, kita dengarkan sekali lagi nih. Mana sebentar ya. Nih. Atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Nah, baik ya. Itu jadi atau. Jadi ada pilihan 206 atau 75. Kecuali apabila cara memahaminya sebagaimana cara memahami Mas Abdul Ghafur Sangaji di dalam menerima putusan hakim ini. Jadi 206 atau 75 itu adalah jungto. Itu bahasanya jungto itu. Jadi 206 jungto 75, bukan 206 atau 75. Jadi 206 atau 75 dia berdiri sendiri, 206 sendiri, 75 sendiri. Apabila jungto 206 itu apa? Lakukan perlawanan. Jadi itu perintahnya, lakukan perlawanan melalui pengadilan tinggi. Dalam pengertian itu adalah merevisi, begitu. Itu pola pikirnya Mas Sangaji, dan ini bisa saja dipahami seperti itu apabila bahasanya plek ketiplek bahasa hukum, karena atau itu jungto. Jadi atau di sini apakah dia merupakan sebuah opsi untuk menerima, atau jungto di sini ada atau frasa atau di sini dipahami jungto. Apabila dipahami jungto, yang benar Mas Abdul Ghafur Sangaji.
Begitu. Nah, ini kita akan lihat menarik ke depannya ini. Cuman saya mau tekankan sekali lagi ya, karena saya itu kan seneng tuh kalau ngomentarin Intermul. Di sini Firmanto sehat kelihatannya, nggak sampai matanya kelihatan putih semua begitu ya. Nah, kalau begini asik kita melihatnya itu ya. Yang sehat-sehat Firmanto kalau tampil di layar LCD itu. Berarti mungkin dari Prof. Firman ingin menanggapi sedikit? Iya, kalau saya melihat ini tidak seperti itu, karena memang pasal 75, Sedikit Prof, intinya saja. ya, bahwa sebenarnya jika surat dakwaan itu batal demi hukum, sebagaimana pasal 75 ayat 4 dikatakan, ya, memberikan kesempatan satu kali kepada jaksa. Jadi itu udah jelas dalam pasal 75 ayat 4, memberikan ketika itu batal demi hukum, maka memberikan kesempatan kepada jaksa untuk melakukan perbaikan. Prof. Firmanto, mohon maaf, baca pasal, jangan sepotong-potong, kemudian mengambil yang menguntungkan, tetapi tidak dikaitkan dengan putusan hakim. Karena Pasal itu saya juga dikaitkan dengan saya putusan membaca hakim, gitu, putusan Prof. hakim, Firmanto. makanya kan ada pilihan. Jika Saya kira tidak ada memang pilihan. Hakim tadi tidak memerintahkan kepada jaksa untuk memperbaiki surat dakwaan. iya, Hakim kan hanya disampaikan memerintahkan pasal kepada jaksa, 206 silakan kalau dia lakukan upaya perlawanan. kita keberatan melakukan perlawanan, maka kita menempuh perlawanan. Tapi kalau tidak melakukan Dan perlawanan, biar Prof. kita Firmanto, masuk ke perlawanan itu perbaikan. adalah haknya jaksa, itu ranahnya Iya. jaksa. Iya, Prof. makanya, Firmanto juga tidak saya bisa tadi sampaikan mengomentari sesuatu yang bukan wilayahnya Prof. Firmanto kepada gitu loh. pemirsa, kita hargai putusan pengadilan tadi. Iya. Dan hal ini sekarang ini yang memegang kendali ini adalah jaksa. Nah, kalau kami diminta mengomentari putusan tadi, maka kami melihatnya jaksa akan memperbaiki. Kan seperti itu. Jadi kami tidak dalam rangka untuk yang lain, tidak. Tapi ingin saya sampaikan, kalau saya mencermati, karena tadi saya hadir di situ juga dan saya dengar gitu ya, saya melihatnya seperti itu. Tapi kalau jaksa nanti Di ruang pengadilan begitu ya, apalagi dari tim Sebentar, Anda. ini silahkan dilihat sendiri karena memang pada akhirnya juga tidak selesai. Yang berbicara terakhir di sini Firmanto, dan permasalahan Jungto tadi akan dibahas juga oleh Mas Abdul Ghafur Sangaji. Hanya saja ini perbincangan seperti ini yang menarik ya untuk saya. Kita sebagai sebagai pelajar begitu ya, yang menginginkan mengetahui ini bagaimana sih permasalahan hukum. Ini betul-betul debatable. Nah, ini nih debatable. Yang debatable seperti ini kemudian dia diperdebatkan, baru kita melihat dari dua perspektif. Oh iya ya, ini apa putusan hakim sebetulnya saat hakim mengatakan 206 ayat 4 atau 75 ayat 4. Itu maksudnya apa? Atau itu dalam pengertian dia adalah sebuah pilihan sebagaimana dipahami oleh Firmanto. Pilihannya itu apabila jaksa menerima putusan hakim bahwa itu salah, berarti saya punya hak revisi satu kali. Nah, tetapi apabila hakim tidak merasa salah, loh, menurut saya ini benar kok. Ya, kenapa disalahkan? Udah, saya mau lewat pengadilan tinggi, maka lewat pengadilan tinggi, nanti pengadilan tinggi yang memutuskan begitu. Apakah dia tetap revisi atau ditolak? Mas Abdul Ghafur Sangaji lain cara memahaminya. Atau di sini Jungto. Jadi 206, Jungto 754 dalam pengertian bahwa kejaksaan kalau tidak menerima putusan itu atau mau merevisi harus lewat pengadilan tinggi. Nah, nanti pengadilan tinggi yang memberikan putusan kepada pengadilan untuk menerima revisinya siapa? Kejaksaan. Dan itu hanya diberikan kesempatan satu kali. Apabila nanti ada eksepsi lagi, ceritanya akan diputus di akhir pokok perkara. Jadi kesimpulannya apa? Dari saya ya, ini pasti ke pokok perkara. Itu kesimpulannya. Kalau melihat cara memahami dari kedua belah pihak, ini pasti ke pokok perkara. Kesimpulannya lagi, Udin udah jelas on. Demikian. Mudah-mudahan termul binasa untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.